Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum perawatan kolostomi, di mana pada modul sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita telah membahas apa itu ostomi, kemudian macam-macam kantong kolostomi. Kali ini saya akan mempraktekkan, akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara melakukan perawatan kolostomi. Jika diulang kembali bagaimana pembelajaran kolostomi pada keperawatan medikal bedah 2 bahwa yang namanya ostomi itu adalah prosedur pembudahan yang memungkinkan keluarnya isi usus itu keluar melalui tabung, melalui lubang pada kulit abdomen. Jadi inilah lubang ini yang terlihat ini, lubang ini yang dikenal atau yang disebut sebagai stoma. Jadi ostomi ini digunakan saat rute eliminasi feses secara normal. Jadi pada pasien-pasien biasanya dengan kanker kolorektal. Nah, biasanya ostomi ini disebut sesuai dengan lokasi. Kalau lokasinya itu pada usus halus disebut dengan ileostomi. Kalau kolostomi yang akan kita lakukan sekarang ini itu ostomi pada kolon. Kalian perlu buka lagi modul pelajaran tentang kanker kolorektal atau tentang kolostomi. Kemudian perlu diingat lagi, kolostomi yang akan kita lakukan ini kolostomi permanen atau kolostomi sementara. Kalau kolostomi permanen itu biasanya pasien kita itu tidak memungkinkan lagi untuk mengeluarkan feses secara normal, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penutupan atau dikembalikan kolonnya seperti pada kolostomi sementara. Jadi pada pasien-pasien seperti keganasan pada pasien-pasien dengan perlengketan itu biasanya dipasang kolostomi permanen. Sementara kalau yang kolostomi sementara itu hanya untuk dekompresi kolon atau hanya untuk meletakkan kolon sementara, kemudian nanti dialirkan fesesnya, dan nanti kalau sudah memungkinkan untuk bisa dikembalikan seperti semua itu akan dikembalikan. Untuk komplikasi kalian harus memperhatikan terkait dengan warna. Jadi kalau saya lihat ini yang tidak tertutup kalau ini yang tertutup ini hanya praktikum saja, jadi hanya simulasi Kalau yang tidak tertutup seperti ini perlu kalian lihat Kalau stoma yang sehat itu tuh tampak kemerahan, kemudian lembab yang juga berkilau dan juga edema. Nah, hati-hati kalau terlihat pada stoma ini edema itu bukan berarti memang perlu diwaspadai, tapi pada waktu yang secara fisiologis atau secara normal pada pembedahan atau pembuatan stoma 6-8 minggu pertama itu ukuran stoma memang akan jadi edema. Akan terjadi edema. Nah, di sini lihat akan terjadi edema. Nah, nanti dia akan menyusut dia akan menyusut sepertiga dari ukuran awalnya gitu. Nanti dia akan menyusut. Nah, kemudian yang normalnya lagi dia akan menonjol sepanjang 2,5 cm dari permukaan kulit. Dari permukaan kulit dia akan menonjol 2,5 cm. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, stoma ini tidak mempunyai saraf sensoris sehingga pasien-pasien itu tidak akan merasakan nyeri, sehingga seringnya ada keluhan atau kelainan-kelainan yang tanpa disadari oleh pasien karena tidak ada nyeri tadi. Nah, biasanya ada komplikasi awal atau komplikasi lanjutan, biasanya itu sampai 30 hari setelah post op Nah, itu nanti ada komplikasi lambat atau komplikasi cepat. Nanti kalian baca di modul yang telah saya berikan Oke, kemudian saya akan memperlihatkan alat-alat. Yang pertama jelas kantong kolostominya. Jadi ada one piece, ada two piece Kemudian ini perekatnya. Kemudian ada kasa steril Kasa bersih boleh, kasa steril boleh terserah mana yang ada saja karena prinsipnya memang ini bukan steril, bersih Kemudian sudah ada di dalam kom ini larutan sabun untuk membersihkan kulit di sekitar stoma. Kemudian ada stoma barrier kemudian atau bisa juga pasta
Itu gunanya untuk melembabkan kulit di sekitar stoma dan juga untuk melekatkan kantong stoma, ya. Selain juga memang ada perekatnya ya di kantong kolostoma ini. Kemudian ada handscoon bersih ya, dan gunting. Kita masuk ke tahap kerja ya. Di tahap kerja paling penting adalah cuci tangan ya, untuk menghindari kontaminasi atau infeksi silang dari kita ke pasien atau pasien ke kita ya. Dekatkan alat-alat ke pasien dan jelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Itu biasa seperti kita mau melakukan semua jenis tindakan untuk memberikan penjelasan kepada pasien ya. Ya, baik. Pagi Bapak, jadi kita saat ini akan melakukan perawatan kolostomi ya. Perawatan kolostomi, jadi cukup disampaikan saja kita melakukan perawatan kolostomi kepada pasien kita. Kemudian nanti kita sampaikan bahwa perawatan kolostomi ini memang harus dilakukan setiap kali feses itu penuh, gitu ya, setiap kali feses penuh. Jadi memang harus kita lakukan pembersihan. Kemudian jangan lupa kita memberi edukasi kepada keluarga pasien ataupun pasien sendiri, karena nantinya stoma ini atau perawatan kolostomi ini akan dilakukan oleh pasien sendiri ya. Kemudian juga akan dilakukan atau dibantu oleh keluarga. Jadi perlu adanya edukasi ke mereka ya. Oke, yang pertama adalah kita lakukan membuka kantong kolostomi yang lama ya, dengan cara kita pertama kali menggunakan handscoon bersih ya. Kita gunakan handscoon ya, pakai sarung tangan bersih maksud saya ya. Kemudian kita buka kolostomi yang lama, dan jangan lupa diperhatikan ya, diperhatikan kulit sekitar stoma yang kita buka ya. Buka pelan-pelan ya, karena ini modelnya menggunakan one piece ya. Buka pelan-pelan. Jika perlu ini dibasahkan ya, menggunakan basah bersih atau menggunakan kapas basah gitu boleh juga ya. Jadi menggunakan kapas basah dibasahkan. Kemudian ini dibuka pelan-pelan dengan lembut ya, paham ya? Oke, kemudian ini dikemanakan? Dibuang ke tempat sampah ya. Kalau kita buangnya ke bengkok yang sekecil ini, itu rada susah ya, rada susah. Jadi memang harus kita siapkan kantong plastik tempat sampah. Oke, kemudian setelah dibuang ya, nah ini kita perhatikan, kelihatan ya. Kita perhatikan kulit di sekitar stoma yang ini ya. Ini stoma yang saya buka tadi, tapi kalian untuk pembelajaran boleh lihat dari sini ya. Jadi kita lihat di sini kulit sekitar stomanya ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana integritas kulitnya gitu ya dari sini ya. Kemudian setelah kita lihat sekilas begitu ya, kita lihat apakah memang ada komplikasi selain dari komplikasi pasca pembedahan ya. Jadi setelah kita bersihkan, setelah kita keringkan kulit sekitar stoma, kita beri stoma powder ya. Siapkan stoma powdernya, kita berikan stoma powder. Gunanya buat apa? Bisa sebagai pencegah kebocoran ya. Kemudian juga bisa sebagai menjaga kelembapan ya, kelembapan kulit sekitar stoma. Kemudian setelah itu kita ukur kantong stoma. Ini bisa dilihat ada ukurannya, ada 1/4, ada 32, 38 gitu ya. Nanti kita gunting. Ini kita gunting ya, sesuai dengan bentuk stoma kita. Jadi ini kalau boleh dilihat ini kelihatan ya. Jadi bisa di terawang sih sebenarnya dari stomanya kelihatan. Oke, ini ukurannya segini gitu ya. Kita gunting. Nah, kemudian setelah itu kita buka bariernya nih ya. Kita buka seperti ini, kita pasang di pasien ya. Nah, kita pasang begini ya. Kemudian setelah kita pasang, ini plasternya kita buka nih ya, ada plaster, itu kita buka juga ke pasien. Oke, setelah selesai semua kita buka ya, sudah ready, ini kita buang. Nah, ini diikat
Perekatnya nih ya, pakai perekat. Cara merekatkan ini ada lemnya ya. Jadi ini ya, kita rekatkan setelah ini ya. Oke, setelah kita rekatkan, nah sudah selesai ya, sudah selesai tindakan perawatan kolostomi atau praktikum kolostomi kita ke pasien. Kita jelaskan kepada pasien kapan saja harus mengganti ya, kemudian kita dokumentasikan hal-hal yang kita kerjakan tadi, berikut jam, kemudian petugasnya siapa ya, kemudian bagaimana kulit sekitar stoma, dan berapa feses yang dikeluarkan, berapa banyak, dan juga konsistensi ya. Itu yang perlu kita dokumentasikan ke dalam catatan keperawatan pasien kita. Oke, baik ya. Kita sudah selesai melakukan perawatan kolostomi kepada pasien ya. Sudah kita kunci ya, kemudian sudah kita lakukan posisi ya. Ingat posisi ergonomis pasien ya, ke bawah ya, bukan ke atas. Susah itu feses keluar ke atas, bisa reflux, bisa balik lagi nanti ya. Itu penting. Kemudian ada hal-hal aksesoris lain yang perlu diperhatikan kepada pasien dan perlu diedukasikan ya. Ini bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa didapatkan di rumah ya. Jadi saya punya contoh. Ini bisa kalau selama pasien dirawat itu cukup ya, cukup kita memberikan edukasi bagaimana melakukan perawatan kolostomi selama di rumah sakit ya. Kemudian selama perawatan. Tapi begitu pasien pulang ke rumah itu perlu diedukasi lagi, selain dari bagaimana cara melakukan perawatan kolostomi dengan benar, kemudian kita juga mengedukasi pasien bagaimana menghindari makanan-makanan ya, menghindari aktivitas-aktivitas atau aktivitas mana saja yang bisa dilakukan pada pasien yang terpasang kolostomi ya, itu saat pasien mau pulang harus diberikan ya. Nah, ada yang saya mau beri contoh ya kepada kalian semua, bahwa saat melakukan aktivitas, jadi pasien-pasien kolostomi ini tidak menutup kemungkinan untuk aktivitas seperti kita biasa ya, seperti yang melakukan pembuangannya lewat jalur yang normal ya, lewat anus biasa ya. Kalau ini kan memindahkan yang tadinya di bawah itu memindahkan ke dinding abdomen, kan seperti itu kalau kolostomi ya. Nah, jadi ini anggap saya pakai kolostomi ya, kolostomi B. Kemudian ini ada cara menarik ya buat pasien. Jadi ada seperti kain korset begini. Muat nggak sih? Muat lah ya. Sebentar. Ini. Nah, ini bisa diukur, bisa dilakukan pengukuran di rumah ya. Bilang nanti sama keluarga pasien sesuai dengan lingkar perutnya bapak ibu pasiennya gitu ya. Nah ini, nah seperti ini ya. Jadi nah ini lebih kurang ya, kelihatan ya. Kantongnya itu dimasukin. Nah ini diambil, kan tadi udah dikunci nih ya, sudah dikunci. Nah fesesnya itu tidak dibiarkan kemana-mana, jadi dimasukin ke dalam kantong seperti ini ya. Nah ini tuh, bagus kan ya. Nah seperti ini. Nah kemudian pasien pakai baju seperti biasa. Nah gitu. Kan nggak kelihatan, jadi ini diikat gitu ya, diikat di pinggang. Nah kemudian ada lagi model yang lain ya. Jadi model yang lain itu yang pakai sarung ya, jadi ditutup. Kalau tadi kan dibiarin terbuka ya, kalau tadi dibiarin terbuka, kalau ini pakai kantongnya, pakai tutupnya gini. Nah, jadi tetap aja ya pada pasien-pasien yang kolostomi tetap harus bergaya gitu. Jadi jangan dibiarin kantong fesesnya itu kemana-mana ya. Jadi kita bikinin kantongnya, kita arahkan keluarga pasien dan kita edukasi. Jadi kantongnya tadi
Ya, anggap kolostominya taruh sini ya. Kemudian nanti dimasukin ke kantong seperti tadi, ini kantongnya. Nah, lebih kurang begitu. Ingat ya, dikunci ya, ditutup ya. Kemudian ditutup gitu. Nah, kan nggak kelihatan ya. Jadi untuk meningkatkan citra diri pasien, konsep dirinya juga ya. Jadi dia lebih percaya diri gitu. Jadi dia bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, ini hanya bentuk-bentuk contoh aksesoris yang bisa kita edukasi ke pasien dan tidak perlu malu gitu ya, tidak perlu malu meskipun kita terpasang kolostomi sementara atau menetap. Karena itu untuk menyelamatkan atau mengistirahatkan kolon dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti misalnya kondisi pasien memang karena keganasan ya, kondisi pasien karena memang perlengketan, itu memang perlu dilakukan prosedur pemasangan kolostomi ya. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Saya harap kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kemudian kalian baca modulnya dengan baik ya, kalian praktikkan di rumah ataupun di labor ya, boleh dengan berpanduan pada modul yang telah saya berikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.